you Mbak Ipe? Assalamualaikum, Ibu. Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Baik, alhamdulillah sehat. Semoga Mbak, enaknya dipanggilnya apa ini? Kalau misalnya saya panggil Ipe itu nih. Nggak apa-apa, Bu. Apa aja, Bu? Iya, Mbak Nur Latifah ya. Gimana kondisinya? Udah oke kan? Luar biasa. Ini untuk informasi, beliau memberikan semangat juga untuk kita semua ya. Dia dalam keadaan sebetulnya tidak terlalu stabil kondisi kesehatannya, tapi tetap berusaha untuk mendampingi dan membersamai kita di sini semua untuk melakukan sharing session. Semoga ini menjadi salah satu lahan ibadah ya, Mbak Latifah ya, di bulan Ramadan ini untuk sharing. Itu lihat tangannya masih ada bekas infusan kelihatannya tuh. Semalam beliau habis menginap spesial di rumah sakit ya. Ya Allah, subhanallah ya. Kemudian ini juga Bapak Ibu dosen juga alhamdulillah sudah bergabung. Tadi saya sudah melihat ada Bapak Suaidi sudah bergabung di sini. Kemudian juga kawan-kawan dan sahabat-sahabat dari Fakultas Hukum juga sudah bergabung ya. Sambil nanti kita menunggu juga Pak Dekan untuk bergabung. Alhamdulillah Pak Dekan juga sudah bergabung di sini. Selamat datang Pak Dekan. Ya, terima kasih. Selamat datang juga. Saya sambil rapat juga di Pasca Sarjana ini. Rapat kelulusan S2 dengan S3. Masya Allah. Baik Pak Dekan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak Dekan. Ya, ini sudah hadir di sini juga Mbak Ipeh, alumni Fakultas Hukum Untirta, Mbak Nur Latifah. Iya. Ya, beliau kondisi kesehatan kurang stabil, tapi tetap menyempatkan untuk dapat memberikan sharing session dengan kita di kesempatan pada hari ini. Kemudian juga kolega-kolega dan sahabat-sahabat Bapak Ibu semua dari Fakultas Hukum Untirta, selamat bergabung, dan kemudian juga keluarga besar dari International Office, selamat bergabung, dan kemudian juga ini kelihatannya masih terus bertambah ya, partisipan. Insya Allah semoga nanti sampai dengan 1 jam ke depan kita mendapatkan sharing session yang luar biasa dari Mbak Latifah ya. Mohon izin Pak Dekan, saya akan teruskan langsung dan untuk Mbak Konita Kotrunada memandu acara pada hari ini. Ya, silahkan Mbak Konita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Prihartono, PSSHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang terhormat Ibu Nur Latifah Al-Hashimi, LLM, selaku pembicara pada webinar kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join pada webinar kali ini. Perkenalkan, saya Konita Kotrunada, selaku Master of Ceremony sekaligus moderator yang akan memandu rangkaian acara pada siang hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan, 2, menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3, sambutan, 4, pemaparan materi dan sesi tanya-jawab, dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara webinar Gita Ramadan in United States dengan bersama-sama membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
Dekan Fakultas Universitas Sulawesi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan selalu diberikan perlindungan, diberikan kelancaran dalam aktivitas, dan diberikan kelancaran rezeki dan segala sesuatunya yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam adalah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua umat Islam menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati, saya banggakan di sini penyelenggara ya, International Office of Untirta ya, PLI, dan jajaran pimpinan Internal Office of Untirta. Kemudian kebetulan saat ini ada dosen Untirta Fakultas Hukum ya, Ibu Doktor, bukan dokter ya, belum dokter ya, tapi Ibu Iko Matusunya LLM ya, PhD. Ya, karena kalau dokter dalam negeri ya, itu juga banyak menginisiasi kegiatan-kegiatan seperti ini yang mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua, khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum Untirta dan fakultas lainnya. Kemudian yang saya hormati di sini juga hadir para wakil dekan, Kaprodi, seluruh jajaran Kabid, Sekbid, kemudian seluruh jajaran struktural maupun seluruh dosen yang telah hadir di link Zoom ini di Fakultas Hukum Untirta, kemudian para mahasiswa yang telah hadir di link Zoom ini, wabil khusus ya pemateri kita, narasumber kita ya, Saudari Nur Latifah. Di sini SH tapi bukan MH ya, belum MH tapi sudah LLM ya, gitu. Yang menjadi narasumber dalam kegiatan kita Ramadan in United States ya, mudah-mudahan pengalaman dan motivasinya menjadi hal yang sangat bermanfaat buat kita semua. Kemudian yang saya banggakan juga di sini sudah moderator dan co-host juga, dan nanti pemandu acara ini Saudari Konita Kotrunada, dan kemudian semua yang telah hadir dalam link Zoom ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh peserta dalam link Zoom ini yang telah hadir mengikuti acara kita Ramadan in United States. Alhamdulillah pada siang hari ini mudah-mudahan kita semua yang umat Islam masih tetap aman ibadah puasanya sampai akhir nanti buka, dan kita semua juga bisa fokus mengikuti kegiatan kita Ramadan in United States ini, yang mana ini hal yang sangat baik sekali, dan mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini saja, banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang bernuansa positif, akademis, dan menjadi motivasi buat kita semua untuk studi bukan hanya di dalam negeri saja, tetapi studi di luar negeri, sehingga kita ada istilah tidak menjadi katak dalam tempurung, tetapi bisa out of the box ya, keluar daripada negara kita dan melihat dunia luar seperti apa. Karena kalau di Indonesia saja itu mungkin kita ketemu dengan orang-orang kita, bahasanya juga sama, paling bahasa daerah. Tetapi kalau sudah keluar, kita sudah berbeda suku bangsa, dan pasti berbeda juga pola pikir dan dari segi keilmuannya. Dan ada istilah tuntutlah negeri sampai tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, istilah itu kan ada. Nah itu dipakai untuk kita semua. Jadi kita harus menuntut ilmu ya kemanapun itu, walaupun itu sangat jauh, tetapi hal yang bermanfaat untuk pendidikan, untuk keilmuan itu harus kita capai sampai semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini yang bisa kontinu dan konsisten ini bisa memacu, merangsang, memotivasi kita semua untuk menimba ilmu bukan hanya di Indonesia tetapi di luar Indonesia, dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat bukan hanya di Indonesia tetapi di luar Indonesia.
Dan mudah-mudahan ini juga ada kaderisasi ya. Kalau khususnya ya dari Saudari Nur Latifah ada kaderisasi ke bawahnya. Kalau khususnya di Untirta itu bisa mengkader atau membuat suatu sistem atau program yang mana nanti para lulusannya bisa diprogram supaya mendaftar ke perguruan tinggi di luar daripada Indonesia, khususnya di United States ini. Itu sehingga kita mendapatkan beragam ilmu yang bisa kita nanti share di Indonesia dan bisa kita combine diharmonisasikan dengan keilmuan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan dan tetap konsisten pesertanya sampai akhir karena ini hal yang sangat bermanfaat sekali dan berguna sekali untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat mengikuti kegiatan kita Ramadan in United States. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat kita semua, khususnya para narasumbernya. Ya, itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Prihartono, PSSHMA, atas sambutannya. Acara selanjutnya ialah acara yang kita nanti-nantikan, yaitu pemaparan materi mengenai Ramadan di Amerika Serikat. Baik, banyak tradisi khas bulan Ramadan yang dilakukan masyarakat Indonesia. Salah satunya ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa sambil mencari takjil. Nah, apakah momen ini bisa dirasakan warga Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat? Marilah kita simak pemaparan materi dari pemateri kita. Inilah dia, Ibu Nur Latifah. Tak kenal maka tak sayang teman-teman, maka izinkanlah saya menyampaikan CV singkat dari beliau. Ibu Nur Latifah ini lulusan sarjana hukum dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan melanjutkan studinya di Georgetown University Law Center. Dan saat ini beliau bekerja sebagai the House of Representative of the Republic of Indonesia Legal Expert for a Member of Parliament. Nah, boleh kita sapa dulu kali ya. Halo Ibu Nur Latifah, bagaimana kabarnya Bu? Halo, Assalamualaikum. Konita ya, dengan Konita? Ya Bu, Waalaikumsalam. Iya, mungkin panggilnya Kak Ipeh aja kali ya. Oh, berarti Kak Ipeh aja ya? Kayaknya masih belum jauh umurnya, kakak aja. Oke, siap Kak. Nah, Kak Ipeh mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi ini akan berlangsung selama 40 menit dan 10 menit untuk sesi diskusi. Serta untuk teman-teman yang hadir pada webinar, sambil menyimak pemaparan materi dari Kak Ipeh, boleh juga nih sambil melayangkan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat. Boleh kepada Kak Ipeh dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Wanita. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bapak, Ibu dosen terhormat yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Yang pertama, yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Untirta, Dr. Agus Prihartono beserta jajarannya, kemudian Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum dan juga Bapak Ibu dosen di lingkungan Untirta, dan juga Bapak Ibu jajaran pimpinan di International Office Untirta, dan juga adik-adik junior baik di Fakultas Hukum maupun dari fakultas lain di Untirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada International Office dari Untirta, khususnya ke Ibu Iko, karena sudah mengundang saya untuk berkesempatan dalam menghadiri webinar hari ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Dekan atas sambutannya. Semoga melalui acara ini kita bisa terus menjalin silaturahmi dan juga kerjasama-kerjasama ke depan untuk kesempatan adik-adik di Untirta nanti semakin melebarkan sayapnya nggak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Nah, senang sekali atas kesempatan ini saya bisa hadir di sini dan menyapa Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatannya juga. Jadi dalam kesempatan ini saya mau sedikit berbagi pengalaman, cerita sih, bagaimana pengalaman saya selama menjalani studi ya, dan juga kehidupan sosial, dan juga termasuk religious life yang saya alami sebagai mahasiswa Muslim dari Indonesia yang hidup di dan juga belajar di Washington DC di Amerika Serikat. Mungkin sedikit perkenalan tadi, nama saya Nur Latifah Hashimi, tapi boleh dipanggil Ipeh aja. Ipeh.
Saat ini saya bekerja sebagai tenaga ahli untuk anggota DPR RI, dan juga saya lulus dari Fakultas Hukum Untirta di tahun 2013. Jadi saya masuk di 2008 sampai 2013, dan setelah itu saya juga melanjutkan S2 untuk program LLM di Georgetown University Law Center di Washington DC di tahun 2016 sampai 2018. Nah, mungkin karena yang mau kita bicarakan sekarang ini tentang waktu pengalaman saya di Amerika, jadi mungkin kita bisa mulai sedikit kampus saya itu kampus seperti apa sih? Karena kan kehidupan saya di sana sebagai mahasiswa, jadi kayaknya kita harus berkenalan dikit ya. Jadi Georgetown University Law Center itu sebenarnya salah satu fakultas dari Georgetown University. The Georgetown University itu adalah universitas Katolik atau Jesuit tertua di Amerika, dan juga sudah berdiri sejak tahun 1789. Nah, sejak tahun itu, beberapa tahun kemudian baru mendirikan sekolah hukumnya atau Georgetown University Law Center. Nah, itu dari tahun 1870, dan juga sekarang terbaru tahun kemarin itu menduduki peringkat 13 sekolah hukum terbaik di dunia. Jadi karena historinya yang sudah cukup panjang ya mungkin, jadi sudah menelurkan banyak alumni-alumni yang juga sangat berkecimpung di pemerintahan dan perpolitikan Amerika Serikat dan dunia internasional. Nah, Georgetown sendiri ini lokasinya di Washington DC atau ibu kotanya Amerika, dan juga berarti tepat di jantung pemerintahan dan perpolitikannya Amerika ya. Dan ini juga sebenarnya jadi salah satu alasan saya kenapa memilih untuk berkuliah di sana. Jadi kalau boleh cerita sedikit, kenapa di Georgetown? Karena memang waktu saya fokus S1 di Untirta itu dimulainya selalu dari Untirta ya. Karena kan itu root-nya, asalnya, akarnya kita kan sebagai pelajar. Jadi waktu di Untirta, saya S1-nya mengambil penjurusan hukum tata negara, dan juga saya sering ikut lomba hukum konstitusi, jadi memang interest-nya di hukum konstitusi dan tata negara. Nah, dari situ saya pengen lanjutin supaya S2-nya tetap di topik yang sama. Karena itu saya pilih negara dan yang pendidikannya cukup baik, salah satu yang terbaik di dunia kan di Amerika. Dan juga saya pilih sekolah yang bisa memberikan akses dan pengalaman langsung dari praktisi, which is berarti cari universitas yang di dekat ibu kotanya, which is salah satunya itu yang paling terbesar di Georgetown University. Karena itu saya memilih di situ dengan harapan nanti saya diajar sama profesor-profesor yang juga berkecimpung di pemerintahan dan politiknya Amerika, dan alhamdulillah saya bisa merasakan itu ketika belajar di sana. Nah, jadi kalau sedikit cerita tentang academic life, mungkin bisa dimulai dari situ dulu ya. Jadi saya mengikuti program 2-year LLM with certificates in legal English. Jadi umumnya program LLM itu kalau di luar negeri selama 9 bulan. Tapi Georgetown itu menawarkan program yang 2 tahun. Dan itu jadi di tahun pertama difokuskan untuk Certificates in Legal English, jadi pendalaman di penulisan dan skill di legal English-nya. Nah, dari situ di tahun kedua kita bisa memilih mata kuliah yang sesuai penjurusan maunya kita. Dan jurusan itu terkenal dengan mata kuliah banyak yang praktikum. Berarti itu dia banyak langsung turun ke masyarakat, banyak kliniknya. Jadi dan juga banyak sertifikat penjurusan, cuma nggak ada penjurusan untuk hukum pemerintahan atau constitutional law. Ya, tapi nggak apa-apa karena aku udah dapat certificate in legal English kan. Nah, di program ini pun dan LLM kebanyakan kalau di Amerika itu kelulusannya tidak ditentukan dengan menerbitkan tesis. Jadi kita waktu itu, jadi kalau aku harus memenuhi persyaratan beberapa sejumlah ini ya, apa namanya, SKS yang harus dipenuhi supaya bisa dapat gelar LLM-nya. Atau kalau misalkan kita mau ngambil sertifikat di ekonomi, bisnis ekonomi, itu ada persyaratannya sendiri, jadi cuma harus memenuhi syarat itu aja, nggak perlu nulis tesis. Tapi karena
aku pengen belajar nulis dan pengen mendalami, pengen punya supaya ada loh yang ditulis outputnya, nggak cuma ujian aja. Jadi aku ngambil banyak mata kuliah yang writing seminar, itu tuh outputnya nanti kita bikin paper-paper. Dan di program ini juga, jadi aku berkesempatan untuk ngambil kelas-kelas yang barengan sama anak-anak JD. Jadi kalau di Amerika itu, anak S1 hukum kayak kita disebutnya JD lulusnya, tapi mereka itu JD itu bukan gimana ya, bukan strata pertamanya mereka. Jadi sebelumnya mereka udah ngambil S1 dulu, undergrad dulu di jurusan lain, misalkan mereka dapat Bachelor of Arts di ekonomi gitu misalkan. Tapi nanti mereka mau jadi lawyer nih. Nah, mereka sekolah lagi jadi dan masuk ke JD. Jadi hampir kayak S2-nya mereka. Tapi itu spesifik supaya bisa beracara di Amerika harus punya JD. Nah, kalau untuk anak-anak internasional, karena kita sudah bisa beracara di negara masing-masing dengan strata S1 kita, which is berarti itu LLB, stratanya disamakan dengan LLB, hampir sama dengan JD, jadi kita ngambilnya LLM, dan itu emang short, cuma 9 bulan. Nah, dari situ, aku bisa ngambil kelas yang nyampur sama anak-anak Amerikanya, which is anak-anak JD-nya. Jadi kelas-kelas sulit yang khusus anak-anak khusus Amerikanya. Misalkan aku ngambil hukum pemilu, itu mempelajari pemilunya Amerika doang, nggak ada komparatifnya. Sedangkan kan kalau LLM penekanannya kadang-kadang mau nyari nih komparatifnya gimana, nggak cuma mempelajari hukum di negara itu aja. Dan juga misalkan aku ambil kelas seperti Executive Branch Legal Interpretation. Itu kan spesifik mempelajari nih keputusan-keputusan presidennya di Amerika itu gimana sih cara bacanya, jadi presiden seperti apa sih. Nah, yang ngambil itu cuma anak-anak JD, anak-anak LLM-nya cuma boleh dijatah, cuma boleh 1 atau 2. Dah, lewat program ini aku berkesempatan untuk ngambil kelas-kelas kayak gitu. Dan sesuai juga karena penjurusan kan, jadi aku ngambilnya yang berkaitan dengan constitutional law. Karena nggak ada program jurusan khusus itu, jadi aku curate, aku pilih sendiri mata kuliah yang berkaitan. Misalkan ngambil komparatif constitutional law, terus kan constitutional luas ya, berkaitan dengan banyak human rights kan. Jadi aku ambil yang komparatif human rights-nya, misalkan women's human right, ada gender juga, ada election law juga, terus information privacy, terus legislation and regulation-nya juga untuk belajar mereka gimana sih cara bikin legislasi di sana. Jadi lebih ke arah situ, aku bikin sendiri kurikulumnya. Nah, karena perbedaan cara belajar di Amerika dan di Indonesia itu, yang aku rasain paling banyak itu adalah beban belajarnya sebagai mahasiswa. Yang pertama itu bisa dilihat dari amount of reading. Jadi baca itu nggak cuma mungkin kalau dulu pengalaman aku waktu di SH, waktu di Untirta, misalkan mata kuliah tertentu, misalkan besok selanjutnya bakal belajar tentang A. Nah, kita baca cuma tentang A itu aja kan, dan bukunya cuma 1 kan. Jadi paling cuma 15 halaman gitu, atau baca undang-undangnya, tapi itu pun nggak semua section dari undang-undangnya dibaca kan, paling cuma beberapa bab tertentu. Nah, kalau LLM itu, apalagi Amerika dia common law kan, base-nya dari preseden, jadi kita belajarnya kasus, bukan belajar kode, bukan belajar codes atau undang-undang. Jadi kita harus banyak baca cerita, which is kasus-kasus. Jadi kita mau belajar tentang A, nah kasus tentang A ini bisa ada 10 kasus. Jadi sebelum kelas kita harus baca dulu itu semua kasus. Kalau kejadian yang dia ketabrak lari gimana, kejadian dia ketabrak lari terus nabrak tiang bendera gimana, dia ketabrak lari nabraknya anak kecil gimana. Nah, itu semua harus dipelajari untuk tahu penerapan hukum di sana gimana. Jadi beban akademiknya itu lumayan tinggi, dan karenanya membutuhkan preparation, waktu mempersiapkan untuk masuk ke kelas itu panjang, nggak cukup
semalam istilahnya, jadi harus dipersiapkan beberapa hari sebelumnya. Nah, itu juga yang membuat kadang kan kelihatannya kalau di Instagram, oh nih kuliah di luar negeri, kerjaannya jalan-jalan melulu gitu kan, karena ngepostingnya yang lagi jalan-jalan aja. Tapi sebenarnya dari 7 hari, jalan-jalannya itu cuma 3 jam, cuma setengah hari misalkan, dan itu doang yang dipost. Jadi sih untuk social life ini, cara kita mahasiswa Indonesia yang ada di, khususnya mahasiswa internasional ya, yang kuliah di Amerika itu kebanyakan dari kita mengikuti organisasi di dalam kampus dan juga di luar kampus. Untuk di dalam kampus, waktu itu aku ikut organisasi untuk mahasiswa dari negara-negara ASEAN. Bahkan angkatan aku dulu itu yang membuat organisasi itu. Jadi kita yang menginisiasi pertama kali di Georgetown ada asosiasi untuk mahasiswa dari negara ASEAN. Terus aku juga ikut ada Muslim Law Student Association, itu juga ada. Terus aku juga masuk di Permias DC, berarti itu di luar kampus kan, jadi kita bisa berhubungan dengan mahasiswa Indonesia dari yang kuliah di Amerika, tapi dia ada chapternya sendiri-sendiri. Kalau aku masuk yang di Washington DC, tapi ada banyak nyebar dari berbagai states gitu di Amerika. Nah, dari situ aku belajar untuk ketemu langsung dengan diaspora Indonesia yang hidup di Amerika. Gimana sih kesehariannya mereka, ketemu dengan anak-anak yang orang tuanya Indonesia, tapi mereka udah dari kecil belajar di Amerika gitu. Apa sih perbedaannya dengan kita-kita yang datang ke Amerika cuma buat belajar aja gitu. Dan dari situ sih kita juga berkesempatan untuk banyak bantu kedutaan Indonesia di DC. Jadi kita sering jadi volunteer, kita juga mengadakan kegiatan, misalkan kemarin tuh kita bikin academic conference, jadi kita mengundang mahasiswa Indonesia dari seluruh Amerika, kita pilih, kita kerjasama dengan dosen-dosen Indonesia yang bekerja di Amerika sebagai dosen di Amerika, terus kita bikin konferensi, anak-anak mahasiswa ini mengirimkan tulisannya, terus nanti diseleksi dengan panel itu dan memaparkan di kedutaan di Indonesia di DC. Terus kita juga bikin yang nyantai-nyantai, kayak misalkan piknik bareng, buka bersama bareng juga ada, terus lebaran bareng gitu. Jadi nggak sendirian istilahnya. Nah, untuk religious life sendiri, karena kan kita nggak cuma hidup dengan secara sosial, tapi juga ke kanan dan ke atas kan. Nah, kadang itu juga salah satu tantangan, gimana sih mungkin banyak yang berpikiran kalau di Indonesia kan kita jadi mayoritas, tapi pas di Amerika kita jadi minoritas karena nggak banyak pemeluk agama Islam di DC, apalagi di Georgetown. Tapi kita tetap punya organisasinya sih, jadi ada yang menaungi, which is Muslim Law Student Association. Dan apalagi Georgetown itu kan kampus Katolik Jesuit terbesar di Amerika kan. Nah, tapi bukan berarti tidak ada toleransi dan juga dukungan dari kampus. Ada kok dukungan dan toleransi itu. Bentuknya apa? Pertama, kampus Jesuit itu biasanya dia punya ministry, campus ministry, yang diisinya itu dipimpin sama kepala keagamaannya masing-masing. Jadi nggak cuma dari Katolik aja. Di situ ada imamnya juga yang khusus. Jadi mereka benar-benar memberikan ruang bagi imam. Jadi mereka meng-hire imam untuk memimpin mahasiswa Islam yang kuliah di Georgetown, dan juga untuk meningkatkan interfaith dialogue. Karena mereka senang banget kan di sana dengan dialog antar agama dan antar kebudayaan. Nah, antar agamanya itu dilakukan melalui campus ministry tadi. Jadi kita nggak cuma ngobrol dengan anak muslim aja, tapi kita juga ngobrol dengan anak-anak dari berbagai agama lain, supaya memperluas wawasan dan juga meminimalisir hate crime yang waktu itu lagi naik banget. Karena aku datang ke sana 2016 kan, dan 2016 itu Trump baru menjabat sebagai presiden. Jadi banyak sekali ketakutan dari
mahasiswa Muslim, dan juga mungkin udah pasti sih ya nggak hanya diaspora tapi masyarakat Amerika yang Islam juga, karena banyak kebijakan Trump yang dianggap tidak memihak atau melecehkan atau mengurangi haknya warga negara Amerika yang beragama Muslim atau secara khusus menargetkan mereka. Jadi tapi itu juga salah satu pengalaman yang aku bersyukur banget karena kita dapet mata kuliah, jadi Georgetown nyediain mata kuliah khusus di mana kita bisa mempelajari kebijakannya Trump, dan itu kayaknya di kepresidenan sebelumnya nggak ada, cuma ada di dia aja, dan itu cuma 1 SKS, jadi kita belajar kebijakannya Trump yang lagi banyak diomongin orang tuh apa sih dan apa impact-nya gitu, dan kita harus bagaimana. Nah, dari campus ministry tadi makanya diadakan juga banyak kegiatan untuk anak-anak Muslim, mahasiswa Muslimnya. Jadi selalu diadakan sholat Jumat bersama, selalu ada sholat Idul Adha, juga ada sholat Idul Adha, disediakan juga kadang mengadakan tuh ada Eid dinner. Mereka tuh senangnya di sana mengadakannya tuh dinner, kayak gala dinner, tapi khusus buat yang nggak khusus buat Muslim sih, semua orang bisa hadir. Cuma maksudnya dalam rangka merayakan Idul Adha, Idul Fitri gitu. Terus kalau misalkan Idul Adha, waktu itu aku pernah pengalaman kita teman-teman yang Muslim dari Georgetown Law, kita ke main campus, terus kita mau sholat Id di sana. Kita kan ngebayanginnya, apalagi anak Indonesia, mau makan enak juga kan, karena Lebaran. Mungkin aja gitu kali ada makanan dari Timur Tengah gitu kan, kebuli atau apa. Tapi ternyata pas datang adanya cuma breakfast spread gitu. Jadi adanya bagel, roti, muffin gitu. Oh, jadi ternyata kebudayaan mereka di sana tuh kalau Lebaran bukan cuma soal makanannya gitu, tapi lebih ke ibadahnya bareng-bareng itu, dan makan ya udah makan aja karena breakfast maksudnya gitu. Nah terus kalau dari akademik menghormati religious life-nya student itu juga cukup terjaga. Jadi selama pengalaman aku sih dosen-dosen aku cukup memahami. Jadi aku tinggal bilang kalau aku dapat mata kuliah yang misalkan terlalu mepet, aku nggak sempat untuk menyediakan waktu untuk sholat sebelum atau sesudahnya, jadi aku bisa bilang aku minta izin di awal atau di akhir lebih dulu untuk sholat. Dan juga sebenarnya tempat sholat pun kita juga disediakan. Jadi kalau misalkan di Indonesia kadang-kadang kita masih disibukkan dengan diskusi, boleh nggak sih sholat di dalam gereja atau lain-lain. Kadang tuh kalau di negara lain, the options are very limited gitu, dan kita harus work with what we have now, karena yang penting kan kita menjalankan ibadahnya. Jadi di sana aku belajar untuk sholat itu yang penting tempatnya bersih, ada ruangannya. Jadi kalau misalkan lagi jalan-jalan nih, nggak ada kan musola di mana-mana kayak di Indonesia. Jadi aku cari tempat tempat belanja kayak H&M, terus bus buat ganti baju, nyoba baju, aku sholatnya di situ misalkan. Terus juga lagi di kafe ya duduk aja di kursi di kafenya gitu, asal nggak ada orang di depan kita terus langsung tembok, itu nggak apa-apa. Aku udah pernah juga gitu sama teman-temanku, kita biasa kayak gitu. Kemudian juga kalaupun di kampus itu lebih enak lagi karena itu kampusnya Jesuit lagi-lagi. Jadi di dalam gedungnya Georgetown Law itu kita punya mini chapel untuk yang beragama Katolik beribadah kan. Tapi sebelum chapel itu ada ruangan kecil juga untuk all faith yang mau beribadah. Jadi di dalam situ tuh semua kitab itu ada, nggak cuma ada Al-Quran, dan juga ada sejadah, ada tanda arah kalau mau sholat kiblatnya tuh ke mana, itu juga disediakan. Jadi kita biasa sholat di situ juga. Dan setahun sebelum aku pulang itu dibangun, alhamdulillah ada musola. Jadi kita bisa langsung sholat di musolanya. Ada sejadah, ada mukena, ada sarung, terus tapi belum ada tempat wudhu, itu masih work in progress. Dan katanya di main campus nanti itu akan dibangun juga masjid, insya Allah semoga cepat terlaksana. Jadi kan keren kan di kampus Jesuit, dia punya chapel, bangunan katedralnya sendiri, tapi nanti bakal dibangun juga
masjidnya, bangunan tersendiri, nggak cuma disediain satu ruangan di dalam satu gedung gitu misalkan. Nah, terus, nah kalau di dalam kelas kita juga didorong untuk support diversity and tolerance ya, dan di encourage juga supaya kita tuh melakukan diskusi, nggak cuma dalam kehidupan sosial, tapi dari segi akademiknya juga. Misalkan aku ngambil kelas tentang International Comparative Women's Human Rights, dan dosennya itu dia lawyer women's human rights yang bekerja dengan banyak yurisdiksi. Karena kalau yang kayak gitu kan dia punya tribunalnya sendiri kan, kayak Human Rights Tribunal. Nah, itu kan ada banyak juga, ada yang untuk Amerika, khusus Amerika doang tribunalnya, ada yang internasional, ada yang Eropa, ada yang Asia. Nah, jadi kita belajar komparatifnya itu. Karena banyaknya tribunal itu berarti jurisdiction-nya banyak juga dong. Nah, jurisdiction beda-beda itu kan juga mempengaruhi dasar hukum yang digunakan. Dasar hukumnya apa dong kalau beda-beda, kalau tribunalnya per kontinen misalkan. Makanya di kelas itu kita juga belajar berbagai yurisdiksi. Dan kita tahu di beberapa negara itu banyak yang menggunakan hukum Islam, misalkan nggak cuma yang di Timur Tengah, tapi juga yang di beberapa negara Afrika, itu banyak yang mengadop hukum human rights-nya atau hukumnya itu dengan berkiblat dari Al-Quran, hukum Islam misalkan. Nah, makanya di kelas dibahas tentang misalnya poligami, boleh atau enggak, terus ada macam-macam, dan dibahasnya itu, jadi dia misalkan ada kasus nih di negara ini si perempuan ini menggugat haknya karena haknya terhalang dengan adanya hukum poligami, sedangkan dia mau pakai tribunalnya yang Eropa, which is nggak mengakui tribunalnya Afrika dong, karena kan nggak mengadop hukum Islam, nggak biasa untuk mengadili yang berkaitan dan tahu tentang hukum Islam. Gimana kamu sebagai lawyer akan membantu perempuan ini misalkan. Nah, kita sebagai yang Muslim, dan aku di situ nggak sendiri yang Muslim perempuan untuk belajar di situ. Aku waktu itu ada 2-3 orang, dan kita sering ditanya di kelas, Nur bener nggak itu kalau di Al-Quran kayak gitu, kalau hukum poligami? Karena di textbooknya tuh yang dia nulis sendiri, jadi menurut hadis Nabi Muhammad poligami itu seperti apa. Terus nanti mereka nanya ke anak muslimnya, kalau di negara kamu application-nya gimana, di hukum negara kamu gimana, di hukum Islamnya bener nggak gini gitu. Dan kita sebagai anak hukum nggak bisa dong menjawab cuma dari sisi kepercayaan aja, tapi harus lihat dari dasar hukumnya. Dan kita kan juga kalau misalkan sebagai lawyer nggak bisa milih klien kan, tapi siapa yang mau dibantu, jadi harus terbuka dengan semua argumentasi. Makanya kita belajar bareng-bareng, jadi di situ kita sering tukar pikiran, nggak tertutup gitu, jadi harus kiblatnya yang western aja kalau belajar gender, tapi dilihat juga dari point of view lain, kalau wanita-wanita di Amerika tuh human right-nya kayak gimana sih, base-nya apa sih gitu, apa yang hak untuk mereka, apa yang dianggap hak, apa yang nggak dianggap hak bagi mereka. Jadi kita pelajari semua. Jadi nggak ada, alhamdulillahnya di kelas-kelas yang aku ambil, nggak ada yang dosennya itu kayak mentargetkan atau mendiskreditkan agama tertentu atau negara dari mahasiswa dari negara tertentu. Nah, pas kalau Ramadan, kebetulan aku nggak banyak stay di Amerika waktu Ramadan, karena waktu tahun pertama ketika Ramadan itu lagi summer break, jadi aku pulang ke Indonesia supaya bisa Lebaran dan Ramadan di rumah. Tapi pas tahun kedua aku ada kesempatan karena waktu itu 2 minggu pertama bertepatan dengan mau wisuda kelulusan. Jadi merasakan 2 bulan pertama gimana di Amerika, dan biasanya waktunya lebih pendek karena di spring, jadi shorter hours, waktu puasanya hampir mirip dengan Indonesia, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Jadi alhamdulillah, kalau badan mah kita pasti bisa selalu menyesuaikan ya, tapi ya mesti terbiasa aja, karena yang puasa cuma kita, yang lain enggak gitu. Tapi kalau misalkan kita
hadir ke acara-acara, dan biasanya Muslim Law Student Association juga ngadain kok buka bersama, sama kayak kita di sini, nggak tiap hari, tapi diadain hari-hari tertentu, yuk kita buka bareng, dan di sana tuh kan budayanya tuh potluck dinner modelnya. Jadi setiap orang yang datang tuh bawa something, bawa makanan gitu. Jadi kita nyobain kita udah terbiasa untuk nyoba makanan dari satu sama lain, apalagi yang sama-sama Muslim, jadi alhamdulillah pasti terjamin halal kan gitu. Jadi kalau yang aku rasa sih overall kalau Ramadan itu tantangannya lebih ke ya karena kita harus lebih aware aja kali ya, karena kita doang yang puasa, dan meminimalisir expectation orang untuk selalu menghormati kalau kita lagi puasa. Jadi ya udah masing-masing aja gitu. Dan mereka pun menghormati, oh kamu lagi puasa, oh ya udah nanti ketemunya malam aja misalkan. Dan biasanya satu lagi kebiasaan mahasiswa Indonesia yang di Amerika itu kalau lagi Lebaran itu pasti datang ke Kedutaan Besar Indo supaya bisa merasakan Lebaran seperti di Indonesia, karena kebanyakan tidak datang dengan keluarga, pun yang datang dengan keluarga biasanya ngumpul di kedutaan, karena di kedutaan itu di hosting, diadain acara setelah sholat Id bareng, imamnya pun ada imam Indonesia, ada masjid Indonesia yang imamnya Indonesia di Amerika, di Washington DC gitu. Jadi kita dengar mereka khotbah pakai bahasa Indonesia di masjid yang hadirnya nggak cuma jemaah Indonesia pun ada gitu. Kadang mereka pakai bahasa Inggris juga, padahal kanan kiri orang Indonesia gitu ada juga. Jadi ada masjidnya, aku juga udah pernah ke sana, dan kekeluargaannya kental banget. Biasanya kalau ada sholat Jumat bareng di masjid-masjid itu, ibu-ibunya tuh pada juga bikin stand untuk makanan Indonesia. Jadi yang non-diaspora pun, orang-orang bulenya istilahnya tuh mereka, nyobain, jadi gini ya, Muslim dari Indonesia makannya kayak gini gitu. Jadi sama-sama sharing aja. Terus aku rasa kayaknya kalau dari Ramadan segitu dulu. Mungkin nanti ada pertanyaan lebih jauh dari teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan aku kembalikan lagi ya ke Konita. Baik, terima kasih kepada Kak Ipeh atas pemaparan materinya. Nah, untuk teman-teman nih, ada yang penasaran nggak sih mengenai Ramadan di Amerika Serikat? Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung chat di kolom komentar atau raise hand. Baik, sambil menunggu ada yang bertanya ya Kak Ipeh, aku mau nanya nih, kalau penetapan awal bulan Ramadan di Amerika Serikat itu bagaimana ya Kak Ipeh? Apakah mengikuti dari pemerintahnya atau bagaimana nih? Nggak dari pemerintahnya sih, tapi kita kalau aku karena masih mahasiswa, jadi ikut dari imam dari kampus. Itu biasanya mengeluarkan pengumuman bahwa di Amerika dimulai kapan, dan dia juga nggak menetapkan sendiri, tapi kayaknya dari Persatuan Imam Se-Amerika. Mungkin aku juga kurang paham in detailnya gimana, tapi yang jelas aku mengikuti dari imam yang ada di kampus sih. Karena kan kalau di Amerikanya nggak ada kan dari pemerintahnya ya, tapi pasti ada Persatuan Ulama Amerikanya, setauku sih ada. Jadi mungkin imamnya Georgetown juga pasti refer ke situ. Atau kalau mungkin misalkan mau nanya yang lain, nggak cuma dari kegiatan pas lagi Ramadan, yang akademik, yang social life juga nggak apa-apa kali ya gitu ya Bu Iko? Boleh, silahkan. Ataupun kalau misalnya mau nanya bagaimana caranya dapat beasiswa, Mbak Nur Latifah sampai dengan LPDP ya? Mbak Nur Latifah ya? Iya, LPDP. Ya, itu bagaimana syaratnya dan lain sebagainya. Mumpung ada narasumbernya di sini, gitu kan? Persyaratan bahasa Inggrisnya seperti apa? Adik-adik boleh silahkan bertanya ke narasumber mumpung ada. Dan kebetulan tadi saya dapat insight sekilas, Pak Dekan tadi menyatakan bahwa Mbak Nur Latifah semoga bisa berkontribusi memberikan kaderisasi kepada adik-adiknya di Fakultas Hukum Untirta. Ya, ini kan suatu hal yang luar biasa nih gitu kan, untuk bisa memberikan transfer keilmuan dan juga
semangat kepada adik-adiknya, khususnya yang di Untirta dan sekitarnya, bagaimana caranya untuk bisa melihat belahan bumi Allah yang lain dalam mengejar ilmu, logikanya kan gitu ya. Dan ujung-ujungnya kan bagaimana caranya bisa manfaat untuk khususnya untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita atau lingkungan kita gitu ya. Mungkin nanti ke depannya Mbak Nur Latifah bisa koordinasi dengan jajaran Fakultas Hukum ini. Di sini kebetulan ada tadi saya lihat ada Bu Nurika, Bu Kaprodi, kemudian juga ada pimpinan-pimpinan fakultas. Di sini ada Pak Uut. Kebetulan juga kan beliau kalab nih Pak Uut. Mungkin bisa koordinasi dan bisa jalan silaturahim kolaborasi dengan Mbak Latifah gitu kan untuk memberikan insight selanjutnya kepada kawan-kawan di Fakultas Hukum gitu. Nah, ini kan bisa nanti ke depannya diinisiasi Mbak Nur Latifah. Iya Bu, aku kalau ada kesempatan selalu kepengen lah kembali lagi ke maksudnya berbagi pengalaman dan apa sih yang aku jalanin selama ini untuk bisa belajar ke Amerika atau ke luar negeri gitu. Kalau ada yang bisa aku bantu, silakan Bu. Silakan. Semoga ada sedikit yang bisa dibantu. Nih Pak Uut nih sudah ada. Assalamualaikum Ibu Dokter. Waalaikumsalam Pak Kalab. Alhamdulillah. Berkenan bergabung. Iya, kalau lihat Mbak Ipe ingat dulu waktu beliau ini peserta debat ya. MK ya, jual. Ini luar biasa. MK ya. Kita mendampingi beliau ya. Sambil kita dibawa ke rumahnya makan bersama sama keluarga besar di Bogor. Masih ingat saya. Bogor ya, Ipeh ya. Kita dibawa ke Bogor ya, ke rumahnya Ipeh ya. Iya, di Bogor ya. Ya, sehat selalu Mbak Ipeh. Ini suatu kebanggaan ya bagi kami ya ketika ada alumni Fakultas Hukum kita yang melanjutkan di luar negeri, apalagi di Paman Sam di Amerika Serikat. Dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi ya bagi mahasiswa yang lain ya untuk bahwa menuntut ilmu itu ya tidak hanya tadi di Indonesia, tapi juga di luar negeri ya, termasuk Ibu Dokter Ibu Iko ya di Malaysia, luar biasa. Nah terkait dengan tadi saya di saut-saut sama Bu Iko, jadi akhirnya saya harus menghidupkan. Sekalian Pak. Ya, sebenarnya agak kurang fit nih Bu Iko, saya di rumah ya agak kurang fit, tapi ini saya lihat ini semangatnya luar biasa ini IP dan juga mahasiswa yang lain ya. Sehat selalu Pak Kalab. Amin. Nah mungkin bisa diagendakan nanti di lab hukum ya terkait dengan komparasi ya bagaimana pemerintahan ya Indonesia dengan Amerika Serikat ya kan yang selama ini ya mahasiswa hanya itu mendapatkan di buku pelajaran perbandingan hukum tata negara misalkan. Saya kira ini kan lebih menarik lagi ketika bagaimana praktek ketatanegaraan yang berlaku di Amerika Serikat. Ini mungkin penting saya kira nanti laboratorium hukum harus mengundang Mbak Ipeh lagi untuk menjadi narasumber ya, terkait dengan ketatanegaraan mungkin nanti seperti itu Bu Iko. Ya siap Pak Kalab. Di sana ya. Ipeh makanannya ada ini khas Arab ya atau apa? Ke rumah Ipeh ya Pak Kalab, kita makan-makan. Iya, saya waktu itu sama Iko juga kita di ini ya, dijamu ya. Betul. Di Bogor ya. Di Bogor ya. Mungkin itu Bu Iko, Ipeh semuanya sehat selalu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini sudah ada nih Mbak Konita, mungkin bisa dibacakan. Nah, ini sudah ada pertanyaan Kak Ipeh dari Isika Aishi Kawasi. Kak, aku mau bertanya terkait TOEFL dan syarat-syarat agar bisa berkuliah di sana melalui jalur beasiswa dan jalur lainnya. Terima kasih, Kak. Nah, boleh dong dijawab pertanyaannya Kak Ipeh? Oke, sebenarnya kalau persyaratan itu tergantung kita mau lewat apa dan kemana. Jadi paling pertama itu ditentukan kita mau kemana dulu. Apakah mau di negara di Amerika, atau misalkan mau ke Eropa, Inggris, atau mau ke Australia, atau New Zealand, atau negara Asia, seperti Jepang, Korea. Itu karena persyaratannya beda-beda.
untuk persyaratan beasiswanya dan untuk persyaratan kampusnya. Jadi kalau untuk apply ke S2 ke luar negeri ya khususnya aku bicara, kita nggak cuma perhatiin persyaratan dari kampusnya, tapi perhatiin juga persyaratan beasiswanya. Jadi kita harus research juga funding channels-nya tuh ada apa aja channels ya, nggak cuma satu. Jadi jangan cuma mengandalkan daftar ke satu lembaga aja, misalkan LPDP, karena taunya LPDP aja. Padahal ternyata nggak cuma LPDP loh. Kalau misalkan kamu maunya ke Australia, ya LPDP bisa ke semua negara, walaupun ada spesifik kampus-kampus yang mereka dulukan, misalkan yang top 50. Tapi kan selain LPDP ada juga beasiswa dari negara Australianya, ada juga beasiswa dari kampusnya sendiri gitu, atau bahkan ada beasiswa dari Pemda kita sendiri gitu. Misalkan kalau kamu dari Indonesia bagian timur, misalkan dari Papua, itu biasanya mereka juga punya beasiswa juga untuk anak-anak asli sana. Jadi yang paling penting tuh perhatikan dulu kita mau kemana, terus cek juga channels beasiswanya mau ada apa aja, dan compare gitu. Karena pasti beda-beda kan. Kayak misalkan untuk universitas kalau di Amerika itu biasanya kita pakainya TOEFL IBT dibanding IELTS. Kalau mau ke Eropa pakainya IELTS, dan negara-negara Asia itu biasanya sih setauku pakai bisa IELTS bisa TOEFL, tapi kayaknya lebih ke IELTS deh gitu. IELTS tuh lebih general, kalau TOEFL tuh egonya Amerika, dia jadi lebih spesifik, maunya tuh IBT. IBT itu kan computer based. Jadi kita ngomongnya sama komputer. Kalau IELTS ngomongnya sama interviewer kan, orang lagi kan. Kalau TOEFL IBT itu kita speakingnya sama komputer aja sama sistem. Nah, jadi kalau di kampusnya mereka biasanya range-nya itu di 100, kan maksimal itu 120. Minimum itu biasanya di 65-an kalau nggak salah. Nah, jadi kalau kita udah tentuin kampusnya mau kampus mana, cek di situ minimumnya berapa, misalkan minimumnya dibilang 100. Tapi ternyata kalau mau LPDP untuk TOEFL IBT yang setara TOEFL IBT harus 75 cukup misalkan. Tapi kan kita tahu 75 nggak cukup untuk daftar kampusnya. Berarti targetnya kita untuk dapetin TOEFL skornya adalah 100. Jadi kita untuk nentuin berapa sih target yang harus kita capai saat kita tes nanti, itu lihat dari range-nya, kampusnya, dan juga dari beasiswanya, supaya lolos di satu, nggak lolos di satu aja, tapi lolos di dua-duanya gitu. Dan sekali jalan istilahnya, nggak 2 kali ngambil tesnya, nggak berkali-kali karena mahal kan. TOEFL IBT itu sekali tes tuh bisa udah sampai 3,5 lebih deh kalau nggak salah, 3,5 juta. IELTS juga sama, range-nya sekitar segitu. Jadi kalau aku dulu sih Georgetown itu dia minimal 100, tapi untuk program yang 2-year LLM itu bisa di bawah 100. Karena dia memang tujuannya untuk memperkuat legal English-nya dulu kan di tahun pertama. Tapi waktu itu aku sebenarnya keterima di yang 1 year doang, yang LLM biasa. Tapi aku minta supaya yang 2 year gitu, karena why not gitu, sekalian aja 2 tahun supaya bisa belajar lebih panjang dan lebih banyak kan. Jadi aku minta dipindah programnya. Nah itu pun per kampus beda-beda. Jadi sih kalau mau aman itu tips dari aku tadi, supaya bisa memenuhi dari persyaratan beasiswa dan juga dari kampusnya. Jika sudah mencantumkan TOEFL tersebut, biasanya ada kelas bahasa lagi nggak sih, Kak Ipeh? Itu tergantung dari beasiswanya. Ada beberapa beasiswa yang require supaya ikut kelas bahasanya dulu. Kayak kalau nggak salah, kayak beasiswanya LPDP ada beberapa jenis beasiswa LPDP, kayak LPDP afirmasi itu harus ngambil kelas bahasanya dulu selama setahun kalau nggak salah, atau sampai mencapai skor tertentu, karena temanku ada yang pernah kayak gitu. Tapi biasanya anak-anak yang afirmasi itu memang skor TOEFL-nya di bawah dibanding yang lain, karena gimana ya, rute seleksinya tuh beda, karena beda jenis beasiswa. Jadi kan LPDP itu cuma payungnya.
Tapi itu di bawahnya tuh ada banyak jenis beasiswanya. Ada beasiswa prestasi, beasiswa yang reguler, ada yang afirmasi, ada yang timur, itu macam-macam. Dan itu pun harus kita perhatiin, kita mau apply yang mana, karena persyaratannya beda. Ada yang lower, ada yang higher gitu. Baik, terima kasih Kak Ipe. Selanjutnya ada pertanyaan dari Tri Utami nih. Izin bertanya, terkait puasa di luar negeri, apakah di sana ada penyelenggara sholat tarawih berjamaah atau masing-masing saja? Dan jika ada sholat tarawih jamaah di sana, kira-kira berapa rakaat ya? Terima kasih. Kalau di kampus aku sih ada, biasanya sih ada, cuma tergantung di masjid-masjid juga aku yakin pasti ada sih, karena itu kayak udah jadi ibadah umum yang bisa ditemukan hampir di semua negara, nggak cuma di Indonesia aja. Dan masalah berapa rakaatnya itu tergantung imamnya sih, maksudnya nggak ada yang harus 8, harus 11 gitu. Jadi gimana masing-masing imamnya aja. Kalau aku sih nggak gimana ya, biasa aja sih, 11 aja sih gitu. Tapi ada yang banyak juga yang di rumah, nggak mesti. Kalau kita kan culture-nya itu kayak misalkan di komplek, di desa bareng-bareng selalu ke masjid untuk tarawih bareng-bareng ya. Tapi kan kalau di sana masyarakat muslimnya itu enggak terkonsentrasi dalam satu komplek tertentu, satu daerah tertentu. Jadi kalau mau ke masjid tuh butuh commute yang bisa jauh, bisa deket gitu. Pun kalau misalkan mau bikin jemaah yang gede, belum tentu tempatnya itu memenuhi gitu, luas. Jadi kalau mau yang banyak kan tuh harus masjid yang gede, masjid gede biasanya ada di suburb, di pinggir, enggak di pusat kota gitu. Dan kalau mau ke sana tuh biasanya butuh 1,5 jam, jadi butuh effort lebih. Jadi mungkin culture-nya tuh nggak sebegitu harus tarawih di masjid, tapi ya ibadah aja gitu. Tapi kalau mengadakan ya pasti mengadakan, saya aku yakin. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Risma Rahmawati nih Kak. Izin bertanya, kira-kira berapa lama Kakak menyiapkan untuk studi ke luar negeri dan apakah ada kendala yang dialami saat apply beasiswa atau pendidikan di sana? Kemudian kenapa Kakak memilih negara US dibanding negara yang lain? Gimana nih Kak? Satu-satu dulu ya. Yang pertama, berapa lama? Berapa lama itu jujur, dan setiap kali yang nanya ke aku, pasti aku bilang nggak cukup 1 bulan, 3 bulan, atau mepet pas beasiswanya buka. Kita harus prepare. Kalau aku dulu hampir 6 bulan sebelumnya, dan menurutku 6 bulan itu juga pendek. Kenapa? Karena kita harus ngejar kapan kampusnya buka registration untuk LLM students. Dan itu kalau di Amerika biasanya akhir tahun, di November, Desember. Kalau kita apply di awal tahun, kayak Januari, Februari, itu udah late application, yang berarti biaya registrasinya lebih mahal, bisa beda $30 dibanding yang early bird. Early bird atau daftar awal itu biasanya dibuka di November tahun sebelumnya. Jadi kalau aku dulu pas aku mutusin, oke, mau S2, bismillah, niat, oke, cek plan, ternyata yang paling deket bukaan untuk kampus dulu nih di akhir tahun. Jadi aku ngejar untuk memenuhi persyaratan daftar itu dulu. Baru beasiswanya di tahun depan, karena LPDP baru bukanya di Maret apa April ya dulu gitu bukanya, dan pengumuman kampus diterima atau enggaknya itu pun di tahun selanjutnya gitu, which is di Februarinya atau April kalau nggak salah. Jadi Februari ada beberapa kampus yang masih nerima late application tapi harganya lebih mahal, bisa sampai $100 lebih untuk kita kirim application. Kalau early bird tuh rata-rata cuma $65-75 sekali daftar. Tapi ada juga kampus-kampus yang kayak di Eropa kayak Inggris itu free application-nya. Jadi itu bisa jadi pertimbangan teman-teman juga kalau mau pilih negara, pilih kampus, berarti ada biaya yang perlu disiapin, salah satunya itu biaya daftar kampusnya. Jadi itu aku kira-kira butuh waktu, jadi aku diterima di kampusnya dulu, di awal tahun aku tahu diterima, baru setelah itu, bukan setelah itu nyiapin, tapi udah masukin nih, kan daftar lebih dari satu kampus kan, itu daftar semua udah kelar, baru aku siapin buat LPDP-nya. Jadi berbarengan, dan alhamdulillahnya keluar yang kampus, aku lagi proses nyiapin buat LPDP, terus LPDP keluar, terus dapet juga. Jadi
sebenarnya di 2015 aku bisa langsung berangkat, karena aku waktu itu daftarnya 2015 kan. Tapi karena terlalu mepet, cuma 1 bulan dari aku terima pernyataan bahwa aku diterima LPDP-nya dan memulai masa akademik, jadi aku defer, aku undur sampai tahun depannya di 2016, itu juga bisa. Jadi saran aku buat teman-teman jangan mepet lihat, oh bulan depan LPDP buka nih, baru diputusin sekarang, jangan, itu nggak bisa. Kalau menurut aku nggak wise dan akan jadi kalau kasarnya aku bilang itu membuang-buang waktu dan effort, karena banyak sekali yang perlu disiapin. Persiapan yang matang itu, percayalah, akan semakin meningkatkan kemungkinan kita diterima, dan effort yang less nantinya gitu. Dengan persiapan yang lebih panjang itu, kita bisa pastikan skor TOEFL kita tinggi, esai kita itu udah di-review berulang-ulang, nggak cuma bikin sekali draft doang, karena itu menentukan kan, dan kita juga bisa siapin lebih banyak, apalagi sekarang kalau mau daftar LPDP itu persyaratannya lebih sulit dibanding zaman dulu kan, karena ada tes TPA segala, kalau zaman aku dulu nggak ada. Nah, jadi aku yakin teman-teman sekarang punya tantangan yang lebih berat, lebih panjang dari aku. Jadi kalau saran aku saat memutuskan, oke, udah niat mau kejar untuk belajar S2, langsung siapin saat itu juga dan make plans dan timeline sih gitu. Dan pertanyaan selanjutnya apa tadi? Kendala yang dialami saat apply beasiswa, Kak? Kendala itu bagi waktu, karena waktu itu aku sambil kerja, jadi harus bagi waktu dan bagi resources gitu, karena harus nabung untuk bayar kampusnya, itu kan kita bayar sendiri, nggak diganti LPDP itu kalau kita udah diterima LPDP, kalau nggak dapat LPDP-nya ya nggak diganti, jadi istilahnya itu kita modal, terus bayar buat TOEFL-nya, terus bagi waktu, karena kita harus buat application, biasanya kan buat esai, kayak misalkan aku daftar ke 3 kampus, Cornell, Georgetown, sama Michigan. Itu masing-masing punya esai, kalau Michigan itu sampai 3 bikin esainya. Jadi mereka tuh lebih ngelihat ke esai, kita tuh nulis apa sih, cita-cita kita mau belajar apa, target ke depan gimana, gitu, terus study plan-nya apa. Terus kampus lain juga gitu, berarti total aku harus bikin paling enggak 9 esai. Belum LPDP juga 3 esai kan. Terus, dan triknya adalah jangan bikin esai yang sama. Jadi bikin 1 esai, dipakai buat semua. Itu memperkecil, kalau menurutku memperkecil kemungkinan kalian untuk diterima. Jadi, take time to draft your essay. Jadi esainya dibuat, dispesifikasi ke kampusnya, spesifikasi ke jurusannya, karena pasti tiap kampus jurusan spesifikasi yang mau kalian ambil beda-beda kan. Nah, sesuaikan itu, dan juga bahasa. Kalian mau bikin esai buat ke kampus dan buat ke LPDP pasti beda. Kalau ke LPDP harus lebih tunjukin nasionalismenya. Kalian akan berbakti kembali ke Indonesia tuh nanti dalam bentuk apa, itu harus bisa lebih tangible gitu. Harus bentuk nyatanya tuh kayak gimana sih, jangan cuma mau berangan-angan saya pasti akan kembali, tapi setelah akan kembali itu effortnya akan seperti apa, misalkan profesinya apa, risetnya apa. Jadi itu yang harus diplan kan. Jadi tantangan aku waktu itu adalah membagi waktu dan juga untuk itu sih, membagi waktu antara kita kerja dan juga mempersiapkan gitu. Tadi satu lagi apa? Kenapa KIP lebih memilih negara US dibanding negara lain? Iya, ini juga waktu itu ditanya sama interviewer LPDP-nya, kamu belajar hukum, Indonesia civil law, kenapa ke Amerika yang common law, kenapa nggak civil law lagi yang jadi core-nya hukum Indonesia, kayak ke Belanda atau Perancis, itu kan core hukum kita dari sana kan. Aku juga sempat kepikiran itu, tapi waktu itu menurut aku, pertama, personally, aku pengen dapet the best education. Dan menurut aku, itu Amerika punya the best education. Dan waktu itu aku pernah student exchange juga ke Amerika sebelumnya, waktu semester 7. Jadi aku merasa lebih cocok dengan climate akademiknya di sana. Aku pengen belajar lebih lanjut gitu di sana.
Itu satu, secara personal. Kedua, secara profesional, aku pikir juga belajar hukum itu kan walaupun Indian, saat nanti kamu balik lagi ke Indonesia, hukum yang akan kamu pakai adalah hukum Indonesia kan, hukum positif kan, dan poinnya adalah kita bisa belajar komparatif gitu. Dan kalau kita mau belajar komparatif, ya jangan ngambil yang civil law lagi, ambil yang beda dari civil law. Aku dari dulu selalu prinsipnya tuh kalau kalau kita mau mengenal lebih dalam atas apa yang kita pelajari di sini, kita tuh harus nyarinya yang berbeda dengan yang kita punya. Karena pas kita mau mempelajari hukumnya mereka, kita harus bisa menjelaskan apa yang beda dengan hukum kita. Karena pas di kelas itu pasti ditanya, mereka ngejelasin nih konsepnya, kalau di Amerika mau bikin administrative law regulations dari kementeriannya atau BPA agency mereka, itu misalkan mereka harus ada adjudicators, harus ada mediators, yang kuasi judisial. Kalau di Indonesia kan eksekutifnya nggak banyak yang kuasi judisial. Nah, aku harus pelajari, oh ternyata di Indonesia itu yang mirip tuh cuma 1-2. Jadi untuk bisa mengerti konsep mereka, aku harus paham juga konsep kita. Jadi aku merasa lebih bisa paham konsep Indonesia saat harus membandingkan gitu. Makanya aku pikir making comparison itu works better on me untuk cara aku belajar memahami hukumnya Indonesia. Karena kalau kita belajar hukum Indonesia aja, ya udah taunya itu aja kan. Kita nggak questioning gitu. Kenapa bisa begitu? Kenapa hanya diadili dengan hakim? Kenapa nggak pakai mediator? Karena ya kita diajarinnya cuma ya udah dari dulu dari hukumnya emang cuma sama hakim gitu. Tapi pas kita ke sana yang dihadapkan dengan sistem menggunakan mediator, terus kita mikir nanya sama mereka kenapa pakai mediator? Kan kalau pakai hakim lebih putusannya lebih inkrah, lebih kuat gitu. Terus mereka nanya lagi apa maksudnya konsep hukum inkrah gitu kan? Belajar lagi kan muter-muter. Jadi maksudku dengan kita belajar di sistem yang berbeda, curiosity dan pertanyaan itu bisa men-trigger, semakin memperkuat rasa pengen taunya kita. Jadi kita pengen lebih mendalami, oh ternyata kalau di Indonesia kenapa pakai hakim itu karena begini gitu. Jadi kita bisa lebih paham kan yang di Indonesia. Jadi itu yang aku jelasin juga ke interviewer LPDP. Untungnya mereka menerima. Jadi makanya, oh ya logika ini anak masih bisa diterima, oke bisa dikasih ke LPDP gitu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ada lagi nih Kak, satu lagi dari Muhammad Jafar Siddiq. Izin bertanya Kak, apakah ada perbedaan sistem pembelajaran di US dengan Indonesia? Sistem pembelajaran itu beda, pasti berbeda ya, karena tiap negara itu kurikulumnya beda, culture-nya beda, pun educator, dosennya, profesornya, culture, cara mengajarnya pun beda. Jadi culture akademiknya juga beda. Kalau di Amerika, yang aku rasakan banget itu mereka lebih ke dua arah. Karena, dan ini mungkin juga nature-nya karena kelas LLM itu terdiri dari banyak mahasiswa dari banyak negara. Jadi poinnya adalah comparison and discussion gitu. We understand because we raise question gitu. Nggak cuma menjelaskan satu konsep, jadi kita bisa belajar konsep masing-masing. Karenanya desain kurikulumnya itu lebih dua arah. Jadi profesornya itu encourage, apalagi ini khusus di kelas LLM ya, yang semuanya dari banyak negara ya, bukan dari Amerika aja. Jadi itu mereka misalkan di kelas yang mengajarkan hukum konstitusi Amerika. Hukum konstitusi Amerika kan tentang Amerikanya doang kan, tapi itu kelas khusus anak-anak LLM, which is bukan masyarakat Amerika gitu. Jadi mereka benar-benar apa sih nih lo ngomongin konsep konstitusi Amerika gitu. Nah, mereka itu nggak cuma ngejelasin konsepnya mereka secara satu arah, tapi mereka nanya juga kalau di negara kamu gimana, di negara kamu ada nggak konsep yang serupa, serupanya di mana, bedanya apa. Jadi kita di-encourage untuk
sering ngomong gitu, dan itu ada nilainya, ada participation grade, dan participation grade itu bisa ngebump, bisa ngenaikin skor kita, terakhir nilai kita. Jadi misalkan di kelas yang penentuan nilai akhirnya itu lewat tes. Kalau kayak gitu kan berarti misalkan ada tes selama 3 jam. Untuk dapat nilai di situ, kita nilai ujian akhirnya itu tes selama 3 jam. Terus keluar nih misalkan skornya ternyata cuma B+, tapi di kelas kita banyak ngobrol, kita diskusi, kita bertanya, memberikan pendapat gitu. Nggak cuma diem nerima aja, nggak diem intinya. Itu nilai bisa di-bump jadi A-, dan mereka tuh benar-benar menghargai partisipasi anak muridnya. Kalau kita diem aja, ya nilainya segitu aja gitu. Jadi itu juga jadi tantangan aku dulu, karena kalau waktu S1 kita nggak terbiasa kan dengan itu. Pertanyaan itu muncul pas selesai nih kita menerima mata kuliah. Terus setelah itu ya silahkan ada tanya jawab. Nah, tapi kan dulu tuh kita tuh kayaknya masih malu-malu gitu. Apa yang mau ditanya? Apa yang ditanya? Maksudnya karena kitanya belum berkembang jauh mempelajari segala macam kan ya, karena masih S1, masih wajar gitu. Jadi apa yang diterima, apa yang diserap, ya itu. Tapi tuh nggak mikir, oh kalau misalkan diterapin di dunia nyata kayak gimana ya. Dan nggak semua anak mahasiswa berpikiran seperti itu gitu. Ada yang iya berpikiran, makanya banyak nanya, misalkan. Tapi Bu, kalau di kasus ini dia begini, kalau di media sekarang begini, pasti kan ada banyak yang nanya gitu kan. Tapi ada juga yang nggak nanya sama sekali kan. Tapi kan intinya belum terbiasa sih mahasiswanya. Jadi pas ke sana kita harus membiasakan diri supaya gimana caranya ngomong gitu, satu. Dan dua, ada di sana namanya Socrates Method. Socrates Method itu bikin nangis karena jadi intinya tuh kita dipanggil sama dosennya. Jadi kayak yang aku bilang, misalkan kita belajar hukum kontrak, misalkan kita belajar hukum kontrak. Nah, mau masuk kelas itu bahan bacaannya baca 10 kasus. Kita mau baca 10 kasus itu, kita harus pahami apa yang terjadi di setiap kasus. Kasus A, siapa penggugat, siapa tergugat, apa yang digugat, hukuman, hasilnya tuh, hasil dari hakim, putusan hakimnya apa, rasional hakimnya apa, dissenting opinion-nya apa. Nah, itu tuh nggak bisa kita apal, bisanya cuma kita baca, terus kita bikin resumenya, singkatannya kita supaya bisa dipahami gitu kan. Terus kita ulang deh sampai 10 kali itu, karena 10 kasus berbeda. Nanti pas di kelas itu dipanggil sesuka dosennya aja. Oke, Nur, can you tell me about case bla 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 gitu. What happened there gitu. Nah, itu kita nggak bisa buka catatan karena ditembak tiba-tiba. Nggak sempat gitu. Kalau kita nggak baca, ya udah gitu, nggak bisa ngomong karena terlalu nervous. Tapi kalau kita preparationnya cukup, paling nggak kita punya catatan yang udah kita bikin kan, jadi bisa refer ke situ. Oh ya, jadi itu tuh kasusnya ini gitu. Dan akan terus di drill gitu, istilahnya tuh kayak ditembak bertubi-tubi. Udah dijawab nih sekali, udah kita jelasin, terus ditanya lagi. Kenapa hukumannya begitu? Gitu. Kenapa hakim mengambil keputusan itu? Coba kamu bandingin sama kasus yang lain. Kenapa? Kan ada persamaannya, ada perbedaannya. Kenapa putusannya berbeda? Nah, jadi terus aja di drill. Nah, itu yang bikin kita semakin deg-degan dan mau nggak mau beberapa hari sebelumnya harus nyiapin lebih dalam persiapannya. Dan di 2 year LLM itu first year-nya diajarin cara kita bikin resumenya itu, bikin rangkumannya, dan diajarin cara ngomongnya. Nih kalau kamu ditanya tiba-tiba kayak tadi, kamu fokus jawab ini dulu. Nah, kalau mahasiswa LLM yang 9 bulan yang biasa, ya mereka udah tiba-tiba aja gitu, mau nggak mau belajar sendiri. Itu salah satu keuntungannya. Intinya lebih ke situ sih. Tapi overall, menurut aku di sana lebih bebas. Satu. Kenapa? Karena bebasnya itu
mau ke kelas pakai sendal jepit nggak apa-apa. Mau dosennya lagi menjelaskan, profesor lagi menjelaskan kita sambil ngunyah, itu nggak apa-apa. Dan itu belum tentu positif juga karena kan nggak berefek yang sama untuk semua mahasiswa. Kalau aku personally ngerasa terganggu gitu. Kalau di sebelah aku ada yang sambil ngunyah gitu. Tapi kan dosen itu nggak bisa melarang karena kebebasan mahasiswa selama dia nggak mengganggu jalannya mata kuliah, perkuliahan itu. Dia nggak bisa ngelarang itu karena itu udah kebebasan, udah tata krama akademiknya mereka kayak gitu. Jadi selama nggak mengganggu kelas, nggak mengganggu profesor lagi ngomong, atau nggak bersifat destruktif atau kasar, ya mereka nggak akan negur gitu. Kecuali kitanya, aku yang ngomong, I'm sorry but you're so loud gitu. Terus dia baru kayak, oh ya, baru makannya berhenti dulu gitu. Jadi banyak, tapi apalagi ya? Oh, di sana dosennya itu bukan lebih mudah di approach ya, tapi kayak gimana ya, lebih gampang aja sih kita mengakses profesornya kadang-kadang karena mereka punya office hour yang didedikasiin khusus buat nerima walk-in student. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita bingung sama pelajaran A, terus kita nggak ngerti-ngerti nih, udah nanya sama yang lain, mau confirm langsung ke dosennya itu bisa. Tapi mereka tuh naruh office hour, kayak mau jamnya, bisanya hari Senin jam 2 sampai jam 3. Ya udah tuh, kalau orang lain udah keburu masuk, ya kita nggak kebagian giliran gitu. Tapi kalau di Indonesia kan lebih ke keluargaan kan, kita bisa kontak lebih dulu, ibu ada waktu nggak, bapak ada waktu nggak gitu. Lebih karena kekeluargaan jadi lebih luas kan, lebih gampang dikontak kadang-kadang. Tapi kalau di luar itu dia terkekang dengan waktu kerjanya gitu. Jadi karena arahnya lebih ke professional service sebagai profesor gitu. Ada dosen-dosen yang kayak gitu, tapi ada dosen-dosen yang membuka waktu setiap saat. Kalau menurut aku sih itu. Jadi selalu ada plus minusnya, nggak selalu bilang di sana lebih baik atau lebih enak, tapi semuanya ada plus minus, dan yang jelas kitanya sebagai student dan kitanya sudah grow sebagai person gitu. Saat kamu sekarang belajar sebagai anak S1, menurut aku dulu aku merasakan bedanya sendiri cara berpikir waktu masih S1 dan kita menerima kuliah dengan saat kita udah S2 menerima kuliah. Kan kita beberapa tahun lebih tua kan, udah pernah udah melanglang buana lah, ada yang udah kerja dulu, ada yang udah networking dulu, organisasi dulu, jadi nggak cuma kupu-kupu kan. Nah pas S2 nerima kuliah lagi tuh beda mindsetnya, lebih kayak ke kita yang butuh ilmu, bukan kita butuh gelar. Jadi effortnya kita pasti lebih double. Jadi makanya aku bilang kalau ada yang pengen S2 itu make sure emang udah niat mau belajar sih, karena butuh effort lebih untuk belajar itu, dan sayang kamu udah buang-buang resources, bukan buang ya, invest resources yang banyak dari waktu, uang, finance gitu, terus fokus. Jadi dimanfaatin sebaik-baiknya itu sih dari aku. Ternyata banyak juga perbedaan dari negara US dengan Indonesia. Dan teman-teman di sini juga sangat excited ya terkait studi di luar negeri. Tapi sangat disayangkan nih Kak Ipeh, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 15.20, kita sudahi dulu kali ya sesi diskusi kali ini. Selanjutnya boleh dong Kak Ipeh untuk memberikan closing statement-nya. Closing statement, pertama aku mau sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak udah bisa sharing sama teman-teman adik-adik di junior aku di Untirta, khususnya dari FH juga, terus bisa bertemu juga dengan dosen-dosen tersayang yang selalu aku hormati dari dulu, ada Wiko, Bu Nurika, Pak Wood juga tadi, dan mungkin ada Bapak Ibu dosen lainnya yang aku belum lihat di participants. Mohon maaf, aku belum bisa sebutin Pak Rahmat Jazuli, IP. Ya, ada Pak Rahmat. Semoga apa yang aku sampaikan sekarang ini bisa paling nggak memantik semangat atau cita-citanya teman-teman untuk belajar lebih jauh, nggak cuma di S1 aja, mau S2-nya di luar negeri, mau di dalam negeri, yang penting tuh kepengen untuk belajar lebih jauh dan
melihat belajar itu bukan cuma untuk kebutuhan profesional, untuk nanti naikin jabatan, untuk naikin daftar kemana, tapi bukan untuk istilahnya gayanya aja gitu. Tapi ya memang karena butuh ilmu, dan aku alhamdulillah bisa merasakan itu karena aku ngambil mata kuliah yang emang pas aku belajar pun emang nanti bakalan dipakai ya pas kerja. Yang kayak begini itu berulang-ulang ada di otak gitu loh pas kita ngerjain, pas kita belajar. Tapi ternyata saat kita udah lulus karena kita ngambil mata kuliah yang sesuai passion yang kita inginkan, itu membentuk pengetahuan kita dan adds up, menambah pengetahuan yang kita punya, basic yang kita punya, yang kita dapetin dari Untirta ini. Dan makanya pilih jurusan, kalau kalian mau S2 pilih jurusan yang kalian tertarik, nggak cuma dilihat dari nilai komersilnya aja. Jadi ilmunya keserap dan aku harap sih bisa lebih bermanfaat. But then again, setiap orang punya tujuan dan cita-citanya masing-masing, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi kalau aku bisa berpesan sih, yang paling penting you know what you want lah. Kamu tahu apa yang kamu mau dan dikerjakan. Jangan cuma mau aja. Insya Allah kalau kita udah niat, kalau kita udah kerjain, ada jalannya. Dari 1 atau 2 bentuk lainnya, atau sekarang atau 5 tahun ke depan, itu insya Allah pasti ada buahnya. Semoga sesi yang sekarang ini bisa semakin menyemangati teman-teman, ada manfaatnya sedikit banyak. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah, dan mohon maaf nggak bisa nampilin foto-foto karena nggak sempat bikin PPT, tapi semoga dengan itu kalian jadi pengen tahu ya, Google sendiri, oh Georgetown kayak gini ya bentuknya. Jadi terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ipe atas pemaparan materinya. Selanjutnya ialah sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Kak Ipe. Boleh untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk on cam. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Mungkin di sini saya juga akan menyimpulkan sedikit nih atas sharing session tadi. Nah, walaupun awalnya Georgetown merupakan universitas Katolik, tapi Georgetown ini juga meng-hire imam dan juga melakukan dialog antar agama maupun budaya. Dan juga tantangan selama bulan Ramadan ini harus lebih aware dan meminimalisir ekspektasi orang-orang bahwa kita ini lagi berpuasa. Selanjutnya untuk persyaratan beasiswa ini tergantung kita mau apply di mana nih teman-teman, mau ke negara mana, karena persyaratan beasiswa ini berbeda tiap negara dan tiap kampusnya. Dan juga beasiswa ini tidak hanya dari LPDP, tapi bisa juga dari Pemda ataupun kampus mereka sendiri. Persiapan untuk apply beasiswa ini dilakukan selama 6 bulan, sehingga tantangannya ialah dalam hal membagi waktu. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk melanjutkan studi ke luar negeri, boleh banget dipersiapkan lebih awal. Baik, acara demi acara telah kita laksanakan. Saya Konita Koturnada selaku Master of Ceremony pada webinar hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, serta para hadirin sekalian. Selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi serta penyerahan sertifikat. Boleh yang pertama sertifikat kepada Bapak Dr. Agus Prihartono. Nah, selanjutnya kepada Kak Ipe, 1, 2, 3. Dan yang terakhir. Nah, ini saya yang harus kasih nih atas nama Fakultas Hukum dan International Office nih untuk Konita. Ya, terima kasih nih, apresiasi luar biasa untuk seluruh narasumber, kemudian juga panitia ya, khususnya juga untuk keluarga besar Fakultas Hukum Untirta dalam hal ini yang dinahkodai oleh Bapak Dekan kita, yaitu Bapak Dr. Agus Prihartono SHMH. Ya, kontribusi luar biasa sudah diberikan untuk acara hari ini. Terima kasih banyak atas nama Ketua International Office ya, Pak Dr. Udi Samanhudi. Beliau menyampaikan salam hangat dan apresiasi setinggi-tingginya untuk KIP dalam hal ini ya, sama-sama LPDP alumni. Oke, ya IP ya.
Kemudian juga untuk tentunya keluarga besar Fakultas Hukum di bawah nahkoda Pak Dekan, Bapak Dr. Agus Prihartono, PSSH MH, yang sudah memfasilitasi dan juga memberikan ruang luar biasa untuk seluruh sivitas akademik, khususnya Fakultas Hukum dan Untirta pada umumnya, dengan mengadakan kolaborasi acara antara Fakultas Hukum Untirta dengan International Office, yang dalam hal ini kesempatan ini kedatangan narasumber luar biasa, yaitu Kak Nur Latifah, ya, yang berkenan untuk sharing. Ternyata tidak hanya terkait dengan Gema Ramadan di Amerika saja, tapi terkait juga insight bagaimana cara mendapat beasiswa, academic culture di sana, gitu kan, dan juga sampai dengan trik dan tipsnya untuk mendapatkan beasiswa, ya. Dan ini merupakan sharing yang luar biasa, insya Allah sangat berguna untuk kita semua, termasuk saya di sini, KIP, ingin selalu meningkatkan pengetahuan dan upgrading diri, mungkin juga terkait dengan peningkatan bahasa dan lain sebagainya. Kawan-kawan di sini juga seperti itu, gitu kan. Kemudian memperluas networking, ya, mungkin dengan sekolah dimanapun itu, gitu kan, kita membuka cakrawala yang berbeda, perspektif yang berbeda. Tentunya menurut Rumi kan dikatakan bahwa orang yang bijak itu bukan yang ingin merubah dunia, gitu, tetapi adalah dia merubah diri sendiri, kemudian nanti dengan adanya vibe positif dari dirinya sendiri, maka insya Allah bisa merubah lingkungan sekitar, bahkan mungkin dunia, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Mbak Konita, ini terima kasih banyak pendampingan luar biasanya sampai dengan akhir yang sudah disampaikan. Dan untuk seluruh peserta dan partisipan hari ini, kami atas nama International Office dan Fakultas Hukum Untirta memberikan apresiasi yang luar biasa, setinggi-tingginya, dan terima kasih banyak. Demikian dari saya. Oke, Mbak Konita, saya rasa sudah dicukupkan ya untuk hari ini ya. Nanti mungkin nanti ke depannya kita akan bisa ketemu lagi silaturahim dengan acara-acara Fakultas Hukum, kolaborasi dengan berbagai negara, gitu kan. Kemudian juga acara-acara dari International Office, gitu, Untirta khususnya, untuk bisa upgrading pengetahuan, khususnya untuk bisa memperkaya akademik dan kolaborasi terkait dengan riset dan lain sebagainya. Oke, saya rasa dicukupkan untuk acara hari ini. Mbak Ipe, terima kasih banyak ya. Mbak Konita, terima kasih banyak. Bu, terima kasih kembali, Bu. Ya, Bapak Ibu dan seluruh kawan-kawan dan sahabat-sahabat dari Untirta dan Fakultas Hukum Untirta, terima kasih banyak sudah join dalam web seminar hari ini. Sampai ketemu di web seminar berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.